Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fintech institution. Ada beberapa hal perusahaan-perusahaan fintech yang melakukan kegiatan operasionalnya yang bertujuan untuk kepentingan bisnis. Baik, yang pertama di dalam kegiatan bisnis fintech secara umum itu dibagi 5 kegiatan bisnis ya atau 5 kegiatan operasional di dalam perusahaan-perusahaan fintech atau yang ada di dalam industri fintech sendiri. Secara umum kegiatan-kegiatan ini memiliki produk atau jasa yang berbeda-beda ya di antara kegiatan bisnis satu dengan yang lainnya. Baik, yang pertama, kegiatan bisnis fintech yang pertama ada crowdfunding, kemudian yang kedua ada microfinancing, kemudian yang ketiga ada peer-to-peer lending, kemudian yang keempat ada market comparison, kemudian yang kelima ada digital payment system. Kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama, crowdfunding. Crowdfunding ini merupakan bentuk kegiatan perusahaan fintech yang melakukan aktivitas usahanya atau operasionalnya untuk melakukan penggalangan dana. Jadi intinya ada perusahaan yang melakukan penggalangan dana terhadap dana-dana dari masyarakat atau dari pihak lain yang nanti akan dimanfaatkan atau digunakan secara umum untuk kegiatan donasi ya atau kegiatan sosial. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas operasionalnya dalam bentuk crowdfunding, mereka itu sebagai pihak koordinator untuk penggalangan dana ya, yang nantinya diinisiatifkan untuk kegiatan program sosial. Atau artinya mereka cenderung untuk tidak melakukan kegiatan berbasis komersial, jadi hanya cenderung untuk melakukan program sosial sesuai dengan kegiatan yang akan mereka lakukan. Kemudian ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan crowdfunding yang ada di Indonesia, dari mulai Santara, Bizshare, kemudian Akseleran, Kitabisa.com, Ayo Peduli, kemudian Gandeng Tangan, kemudian Wircare, dan Kolase. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan ini merupakan mitra dari beberapa pihak yang ingin menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan sosial, biasanya ketika terjadi bencana alam, kemudian ketika terjadi musibah, dan kemudian lembaga-lembaga ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan donasi. Kemudian yang kedua ada microfinancing. Ini merupakan perusahaan fintech atau kegiatan bisnis fintech yang melakukan layanan keuangan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan sehari-hari, di mana secara umum terkait dengan microfinancing ini aktivitasnya adalah kegiatan bisnis peminjaman ya, jadi memberikan pinjaman kepada pihak mitra secara umum, dan biasanya untuk microfinancing ini diperuntukkan bagi para pelaku UMKM atau para pelaku mikro. Biasanya mereka secara umum adalah para pelaku usaha ya, pelaku usaha yang ada di sektor mikro. Yang secara umum contohnya ada perusahaan Amarta ya, ini merupakan perusahaan fintech yang kegiatan usahanya melakukan microfinancing atau peminjaman uang secara online yang dikhususkan kepada para pelaku pengusaha mikro atau pelaku usaha mikro, terutama mereka bagi para pelaku usaha yang ada di pedesaan ya, yang dalam hal ini masih sedikit sekali yang bermitra dengan berbagai lembaga keuangan. Untuk contohnya ada Amarta, kemudian Dana Kita, ada Industri, kemudian ada iGrow, kemudian ada Grodo. Itu beberapa contoh perusahaan microfinancing. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan bisnis atau operasional peer-to-peer lending. Untuk perusahaan fintech ini yang paling umum sekali ya bagi perusahaan fintech yang melakukan kegiatan usaha peer-to-peer lending. Ini bertujuan kurang lebih sama dengan microfinancing,
yaitu melakukan peminjaman uang, tapi untuk yang peer-to-peer lending lebih luas lagi ya, bukan hanya tadi kalau microfinancing kecenderungannya hanya untuk para pelaku usaha mikro, tapi untuk yang peer-to-peer lending itu diperuntukkan oleh berbagai pihak masyarakat atau pelaku ekonomi ya, baik secara individu maupun secara pelaku usaha, memberikan pinjaman secara online atau kepada konsumen atau pelanggan untuk kepentingan ekonomi tertentu ya, atau kebutuhan dari masyarakat sekitar atau masyarakat ekonomi terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi peer-to-peer lending itu menyediakan fasilitas peminjaman uang secara daring atau online ya, yang diperuntukkan melalui sebuah aplikasi, nanti akan diisi oleh setiap masing-masing individu yang nanti akan memenuhi persyaratan yang diinginkan dari pihak perusahaan peer-to-peer lending. Dan secara perkembangan bahwa contohnya peer-to-peer lending sudah banyak sekali ya, perusahaannya bermunculan, beberapa perusahaan-perusahaan startup atau mungkin beberapa perusahaan keuangan ya yang menawarkan peminjaman secara online. Apalagi secara fenomena kemarin banyak sekali kasus-kasus terkait dengan peer-to-peer lending atau peminjaman online yang tidak memiliki izin dari OJK, kemudian dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian maupun dari pihak OJK untuk memberikan sanksi. Jadi secara umum kurang lebih sekarang sudah sekitar 140-an lebih perusahaan peer-to-peer lending yang ada di Indonesia itu sudah mendapatkan izin, dan secara periodik perusahaan peer-to-peer lending ini juga akan selalu dievaluasi ya, apakah sudah layak, sudah tepat, kemudian kinerjanya bagaimana, memberikan manfaat atau tidak terhadap masyarakat, termasuk bagaimana tentang kesehatan perusahaan tersebut layak atau tidak ketika menjalankan aktivitasnya pada periode berikutnya. Itu contoh yang ketiga berkaitan dengan peer-to-peer lending. Kemudian yang keempat, ada perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis berupa market comparison. Ini merupakan individu atau perusahaan yang membandingkan produk keuangan. Jadi market comparison itu aplikasi atau kegiatan bisnis yang menawarkan jasa pembanding ya, atau jasa analisis terkait dengan produk keuangan. Jadi contohnya biasanya membandingkan tingkat investasi tertentu dengan yang lainnya. Jadi misalnya investasi emas di perusahaan A dengan perusahaan B, perbandingannya bagaimana, atau membandingkan investasi instrumen yang lain seperti saham atau aplikasi dan seterusnya. Untuk yang contohnya di market comparison itu ada perusahaan cekaja.com, Cermati, Antar Duit, ada BPID dan Kredit Google. Itu beberapa contoh perusahaan yang ada di comparison. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan digital payment. Ini yang juga semakin berkembang ya, selain tadi ada peer-to-peer lending. Ini merupakan aktivitas kegiatan bisnis di industri fintech yang menawarkan jasa layanan pembayaran ya, atau berupa aktivitas pembayaran dengan berbagai kebutuhan atau kepentingan pembayaran yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Jadi perusahaan ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan startup yang memiliki sebuah sistem atau aplikasi yang terbentuk, kemudian terintegrasi dengan berbagai lembaga perbankan atau lembaga keuangan untuk memudahkan transaksi. Jadi digital payment ini menyediakan layanan berupa pembayaran dengan berbagai tagihan ya, atau aktivitas transaksi apapun ya yang dilakukan secara virtual ya, pembayarannya secara online. Bisa diakses melalui lembaga keuangan yang ditunjuk atau bermitra dengan salah satu perusahaan startup tersebut. Kemudian untuk contohnya perusahaan-perusahaan digital payment ada OVO, GoPay, kemudian ada Linkaja, ada Doku, Dana, kemudian Sakuku dan Paytrend. Jadi beberapa perusahaan yang melakukan digital payment itu merupakan perusahaan yang sudah sebagai bentuk lembaga keuangan, kemudian mereka memunculkan layanan digital payment, atau bisa jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang startup ya, memang muncul menawarkan digital payment, kemudian mereka bermitra dengan beberapa lembaga
Kemudian yang berikutnya ada fintech generation. Ini beberapa pengembangan industri fintech yang berkembang atau penerapan teknologi di berbagai jenis lain selain di keuangan. Ada di asuransi, kemudian ada di regulasi ya. Asuransi jelas hampir sebagian besar sekarang bisa didaftarkan secara online atau daring atau melalui internet. Kemudian ada regtech, ini regulasi teknologi di mana setiap regulasi sudah bisa diakses secara mandiri oleh user terkait dengan beberapa ketentuan undang-undang, kemudian pergub, kemudian perda, kemudian pergub, dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan blockchain atau kripto atau bentuk investasi yang berkaitan dengan cryptocurrency ya, berkaitan dengan instrumen selain di saham atau di investasi yang lain, itu ada cryptocurrency atau blockchain, atau contohnya misalnya ada Bitcoin. Kemudian yang berikutnya ada wealth management, ini merupakan perusahaan yang memiliki manajemen pertumbuhannya atau menyimpan dana dari para konsumennya atau pelanggan untuk bisa dikembangkan, artinya dititipkan untuk bentuk investasi ya, atau sebagai bentuk investor kepada aktivitas investasi yang dikembangkan oleh perusahaan wealth management. Kemudian yang kelima ada personal finance, ini merupakan bentuk aplikasi atau kegiatan bisnis yang menawarkan jasa pengaturan perencanaan keuangan bagi individu. Jadi misalnya individu memiliki akun bank tertentu atau mungkin mendaftarkan pada aplikasi tersebut, kemudian mereka atau individu itu melakukan perencanaan, tanggal sekian wajib untuk melakukan pembayaran atau angsuran A, B, C, D, dan seterusnya, atau mungkin berinvestasi atau menabung atau melakukan pembayaran check up kesehatan, pendidikan, atau yang lainnya. Jadi sudah terjadwal di dalam personal finance tersebut. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan aktivitas fintech sendiri, bahwa di dalam industri fintech atau perusahaan yang melakukan optimalisasi teknologi, maka mereka tidak terlepas dari 3 komponen ini. Yang pertama adalah software, kemudian yang kedua adalah hardware, kemudian yang ketiga adalah brandware. Jadi ketika perusahaan ingin mengoptimalkan teknologi di dalam berbagai aktivitas operasionalnya, perlu didukung 3 komponen besar ini. Yang pertama jelas adalah penciptaan software ya, atau perangkat yang nantinya dioperasikan bagi user atau pengguna terkait dengan kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada hardware, yaitu sarananya atau alatnya yang perlu disiapkan baik secara internal perusahaan maupun hardware yang kompatibel dengan software yang diciptakan bagi pengguna. Jadi contohnya kalau misalnya ada perusahaan menciptakan sebuah software yang nantinya dioperasikan kepada masyarakat atau konsumen atau pelanggan, maka software itu mampu kompatibel ya, atau cocok atau layak ketika diterapkan di sebuah hardware atau perangkat, baik itu perangkat yang ada di internal perusahaan maupun yang ada di masyarakat itu sendiri atau individu pengguna smartphone atau pengguna PC atau laptop ya. Kemudian yang ketiga ada brandware. Brandware ini merupakan sumber daya manusia yang nantinya akan mengelola, maintenance, kemudian memperbaiki, kemudian menjaga ya, melakukan keamanan agar terhindar dari tindakan-tindakan hacker atau pihak yang melakukan penyalahgunaan terkait dengan sistem teknologi yang diciptakan oleh setiap perusahaan. Jadi ketiga komponen ini juga harus saling terkait ya. Ketika melakukan penciptaan software, maka harus didukung software itu untuk diterapkan di sebuah hardware yang ada atau perangkat yang ada, termasuk perangkat secara internal perusahaan maupun secara eksternal bagi pengguna. Kemudian juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang kuat, atau artinya sumber daya manusia yang ada di bagian perusahaan yang
beroptimalisasi teknologinya, mereka pasti harus memiliki kompatibel ya, apalagi pihak-pihak IT yang biasanya berperan di dalam aktivitas tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini berkaitan dengan financial institution ya. Tadi secara umum terdapat kurang lebih 5 kegiatan bisnis atau operasional. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi perkuliahan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan di chat forum kelas Siakat ya. Baik, mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat sore, selamat malam, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.